Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan melanjutkan mengenai matematika pokok bahasa perbandingan part 4, yaitu kegiatan 5.2, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Itu bab 5 SMP atau MTS kelas 7 semester kedua. Ya. Baik, langsung saja. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Nah, yang dimaksud dua besaran, di sini ada dua besaran, yaitu 4 keping biskuit, kemudian besaran yang satunya yaitu 100 kilokalori energi. Nah, kemudian yang dimaksud satuannya berbeda. Nah, yang 4 keping yang 4 keping biskuit berarti satuannya keping biskuit. Kemudian yang mengandung 100 kilokalori energi berarti satuannya kilokalori. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk berikutnya, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter. Nah, 40 km itu adalah besaran dari jarak. Kemudian liter pertamak itu adalah besaran dari bahan bakar. Satuannya apa? Satuannya liter. Kemudian nomor berikutnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.500 rupiah per dolar AS. Berikutnya, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Dan yang berikutnya, saya membayar biaya rental wartel 3.500 rupiah per jam. Kemudian kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Nah, di antara keenam pernyataan di atas mana yang berbeda? Oke. Yang pertama, bahwa label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Nah, bisa dikatakan sebagai berikut, bahwa 4 keping biskuit, nah itu besaran yang pertama, ya, setara dengan 100 kilokalori. Itu besaran yang kedua, di mana satuannya yaitu keping biskuit dan kilokalori. Nah, kemudian disederhanakan lagi, ya, masing-masing dibagi 4, ya, kiri dan kanan dibagi 4 besarannya. 4 dibagi 4, 1. Jadi 1 keping setara dengan 100-nya juga dibagi 4, 25 kilokalori. Nah, seperti itu. Nah, 1 keping setara dengan 25 kilokalori. Ini biasanya dinyatakan dengan kandungannya yaitu 25 kilokalori per keping biskuit. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 2, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertama ketika perjalanannya lancar. Nah, ini punya arti bahwa dalam 1 liter, ya, bisa menempuh 40 km. Nah, jadi besaran yang pertama adalah 1 liter, besaran yang lain yaitu 40 km. 1 liter itu menyatakan volume, ya, besaran volume. 40 km menyatakan jarak, besaran jarak.
Satuannya volume apa? Liter. Satuannya jarak? Kilometer. Nah, di sini ya. Nah, kalau satuan jarak kan bisa meter, sentimeter, dan sebagainya. Tapi dalam soal ini, satuannya dari jarak adalah kilometer. Nah, oke. Berikutnya, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, ini mempunyai arti bahwa 1 dolar AS setara dengan 12.050 rupiah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dua besaran itu ya, yang pertama 1 dolar Amerika Serikat, yaitu itu adalah besaran dari uang dolar AS. Kemudian yang satunya lagi adalah besaran uang dari Indonesia, yaitu rupiah. Jadi 1 dolar AS setara dengan 12.050 rupiah. Nah, kemudian berikutnya kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Artinya bahwa dalam 1 orang ini dibutuhkan 4 kue. Oke. Kemudian saya membayar biaya rantal warnet 3.500 rupiah per jam. Artinya dalam 1 jam dia membayar 3.500 rupiah. Kemudian yang keenam, kecepatan rata-rata berlari kakak. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Nah, ini artinya dalam 1 jam bisa menempuh 8,5 km. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan di antara keenam pernyataan di atas manakah yang berbeda? Yang berbeda yaitu pernyataan yang pertama. Jadi pernyataan yang pertama beda dengan yang lain karena kalau pernyataan yang pertama itu harus disederhanakan sehingga seperti yang lain. 1 keping setara dengan 25 kalori itu dikatakan 25 kilokalori per keping. Nah, itu. Ya, kalau yang lain kan sudah langsung disimpulkan ya. Kalau ini yang pertama harus disederhanakan dulu. Nah, itu maksudnya. Baik, kita langsung ke contoh berikutnya. Toko buku, katalog, dan website sering menawarkan barang yang didiskon menggunakan harga satuan. Terkadang iklan yang dipasang menunjukkan harga beberapa barang tertentu. Nah, suatu hari Hardianto melihat penawaran seperti pada gambar 5.5. Harga yang tertera untuk menawarkan harga 5 buku, 10 buku, dan 12 buku. Salah satu cara lain untuk menyatakan harga buku tersebut adalah membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, dalam tabel ini kaitannya juga dengan perbandingan ya. Nah, jadi pada bursa buku tulis tertera itu sebagai berikut. Buku 38 lembar harganya 17.500 isi 10. Artinya dalam 1 box buku yang isinya 1 box buku yang isinya itu 1 boxnya itu adalah 10 buku, harganya 17.500. Itu yang buku isi 38 lembar. Kemudian buku yang isi 58 lembar, 1 boxnya ya, dimana 1 box itu isinya 10 buku, harganya adalah 24.700 rupiah. Dan buku yang 100 lembar, nah 1 boxnya itu isinya 5. Nah, di situ harganya adalah 20.500. Ya, makanya ditulis 20.500 rupiah isi 5. Nah, itu maksudnya. Oke, nah dari bursa buku tersebut, nah Pak Hardianto ini menggunakan tabel. Nah,
tapi harganya itu sesuai dengan bursa buku tadi. Kita mulai dari buku yang 38 lembar. Nah, di situ 10 buku itu adalah harganya 17.500. Berarti setara dengan satu bukunya 1.750 ya, jadi dibagi 10 satuannya. Nah, dari satuannya buku ini, kalau 2 buku tinggal dikalikan 2, yaitu 3.500 rupiah. 5 buku tinggal dikalikan 5, 8.750. Kalau 12 buku berarti harga 10 buku ditambah harga 2 buku, yaitu 17.500 ditambah 3.500, jadi 21.000 rupiah. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang buku 58 lembar ya, itu berarti 10 buku harganya 24.700. Berarti satu bukunya tinggal dibagi 10, 2.470 rupiah. Kalau 2 buku berarti tinggal dikalikan 2, 4.940. 5 buku kalikan 5, 12.350. 12 buku ya. Nah, bisa dengan cara harga yang 10.000 24.700. Harga yang 2 buku 4.940, dijumlahkan hasilnya 29.640. Kemudian buku yang 100 lembar. Nah, 5 buku harganya 20.500. Berarti kalau satu buku 4.100. 2 buku dikalikan 2, 8.200. 10 buku dikalikan 10, 41.000 rupiah. 12 buku berarti 49.200 rupiah. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut berikutnya. Contoh 54. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian ke-1 8 km ya, dalam waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian yang kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Pemberhentian yang ketiga 24 km dalam waktu 40 menit. Kemudian pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah pula Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Oke. Nah, lintasan yang pertama atau pemberhentian ke-1 berarti kecepatannya itu 8 km per 20 menit, maka 0,4 km per menit ya. Kemudian kecepatan yang berikutnya pada pemberhentian yang kedua yaitu 12 km per 24 menit, 0,5 km per menit. Kemudian pemberhentian yang ketiga, nah berarti kecepatannya itu 24 km ya dalam waktu 40 menit, maka 0,6 km per menit. Nah, dari pemberhentian 1, 2, dan 3, maka bisa kita simpulkan. Nah, Agung mengendarai sepeda dengan cepat pada pemberhentian ketiga, yaitu 0,6 km per menit. Nah, berikutnya, Agung mengendarai sepeda dengan lambat pada pemberhentian yang keberapa? Ke-1, yaitu kecepatannya berapa? 0,4 km per menit. Oke ya, lanjut ya. Oke. Bisa juga menggunakan alternatif sebagai berikut ya, jawaban alternatif. Yang pertama, pemberhentian ke-1 kecepatannya 8/20 sama dengan 2/5 sama dengan 4/10 ya. Jadi di sini penyebutnya dijadikan 10. Kemudian dalam bentuk pecahan ya. Kemudian pemberhentian yang kedua kecepatannya 12/24 1/2 sama dengan 5/10.
Yang ketiga, kecepatannya 24/40, 3/5 sama dengan 6/10 ya. Nah, di sini 4/10, 5/10, 6/10. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa 2/5 kurang dari 1/2 kurang dari 3/5, atau lebih jelasnya 4/10 kurang dari 5/10 kurang dari 6/10. Dengan demikian bisa dilihat bahwa Agung mengendarai sepeda dengan cepat pada pemberhentian yang ketiga ya, karena pada pemberian yang ketiga kecepatannya itu paling besar, yaitu 6/10. Nah, kemudian Agung mengendarai sepeda dengan lambat pada pemberhentian ke-1, karena pada saat pemberhentian ke-1 kecepatannya adalah 4/10 km per jam. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, nah harinya berarti nambah. Berapakah pendapat guru tersebut ya dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyaknya hari dalam kalender sekolah? Oke. Nah, pendapatan guru per hari berarti 36 juta dibagi 180 hari. Jadi 200.000 rupiah ya per harinya. Nah, berarti untuk tahun depan kan harinya nambah. Maka pendapatan guru untuk tahun depan berarti 200.000 rupiah per hari kali 220 hari. Maka totalnya adalah 44 juta rupiah. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya, apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan yang dipakai antara lain mph, mile per hour, sama dengan mil per jam, atau kilometer per h, ya, dalam kurung kilometer per jam. Bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam? Jelaskan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa 1 mil itu setara dengan 1,6 km. Berarti 55 mph itu setara dengan 55 kali 1,6 km per jam, yang sama dengan 88 km per jam. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 55 mph itu lebih besar daripada 80 km per jam. Nah, oke ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nah, nanti akan kita sambung lagi, yaitu matematika perbandingan parts 5 ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.